Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Health Belief Model. Baik, kita langsung saja mulai. Bagian A, pengertian Health Belief Model. Health Belief Model atau bisa disebut dengan HBM adalah model psikologis yang mencoba untuk menjelakan dan memprediksi perilaku kesehatan. Hal ini dilakukan dengan berfokus pada sikap dan keyakinan individu. HBM adalah perubahan perilaku kesehatan dan model psikologis. Teori Health Belief Model didasarkan pada pemahaman bahwa seseorang akan mengambil tindakan yang akan berhubungan dengan kesehatan. Health Belief Model adalah model yang menspesifikasikan bagaimana individu secara kognitif menunjukkan perilaku sehat maupun usaha untuk menuju sehat atau penyembuhan suatu penyakit. Health Belief Model ini didasari oleh keyakinan atau kepercayaan individu tentang perilaku sehat maupun pengobatan tertentu yang bisa membuat diri individu tersebut sehat ataupun sembuh. B. Sejarah lahirnya Health Belief Model. Health Belief Model dikemukakan pertama kali oleh Rosenstock 1966. Kemudian disempurnakan oleh Becker dan kawan-kawan pada tahun 1970 dan 1980. Sejak tahun 1974, teori Health Belief Model telah menjadi perhatian para peneliti. Model teori ini merupakan formulasi konseptual untuk mengetahui persepsi individu, apakah mereka menerima atau tidak tentang kesehatan mereka. Variabel yang dinilai meliputi keinginan individu untuk menghindari kesakitan, kepercayaan mereka bahwa terdapat usaha agar menghindari penyakit tersebut. Health Belief Model ini awalnya dikonsep oleh Rosenstock, kemudian dikaji lebih lanjut oleh Becker dan kawan-kawan. Health Belief Model dikembangkan untuk memahami sejumlah faktor psikologis berbasis keyakinan di dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan dan perilaku sehat. Di pertengahan 20-an, para peneliti kesehatan di Amerika Serikat mulai menyoroti bagaimana cara paling efektif melakukan intervensi pendidikan kesehatan. Para peneliti ini tertarik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memprediksi keputusan untuk melakukan perilaku sehat. Health Belief Model ini berfokus pada persepsi ancaman dan evaluasi perilaku terkait kesehatan sebagai aspek primer untuk memahami bagaimana seseorang mempresentasikan tindakan sehat. Perkembangan dari HBM tumbuh pesat dengan sukses yang terbatas pada berbagai program pelayanan kesehatan masyarakat di tahun 1950-an. Bagian C, yaitu konsep utama Health Belief Model. Yang pertama, perceived susceptibility atau kerentanan yang dirasakan konstruk tentang risiko atau kerentanan personal. Hal ini mengacu pada persepsi subjektif seseorang menyangkut risiko dari kondisi kesehatannya. Yang kedua, perceived severity atau keseriusan yang dirasa. Perasaan mengenai keseriusan terhadap suatu penyakit meliputi kegiatan evaluasi terhadap konsekuensi klinis dan medis, sebagai contoh kematian, cacat, dan sakit, dan konsekuensi sosial yang mungkin terjadi seperti efek pada pekerjaan, kehidupan keluarga, dan hubungan sosial. Yang ketiga, perceived benefits, manfaat yang dirasakan. Penerimaan susceptibility seseorang terhadap suatu kondisi yang dipercaya dapat menimbulkan keseriusan.
adalah mendorong untuk menghasilkan suatu kekuatan yang mendukung ke arah perubahan perilaku. Yang berikutnya, perceived barriers atau hambatan. Hambatan yang dirasakan untuk berubah, atau apabila individu menghadapi rintangan yang ditemukan dalam mengambil tindakan tersebut. Selanjutnya, health motivation, di mana konstruk ini terkait dengan motivasi individu untuk selalu hidup sehat, terdiri atas kontrol terhadap kondisi kesehatannya serta health value. Berikutnya, push to action. Suatu perilaku dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Bagian D, yaitu faktor esensial dalam health belief model. Ada 3 faktor esensial dalam health belief model. Yang pertama yaitu kesiapan individu untuk merubah perilaku dalam rangka menghindari suatu penyakit atau memperkecil risiko kesehatan. Yang kedua, adanya dorongan dalam lingkungan individu yang membuatnya merubah perilaku. Yang ketiga yaitu perilaku itu sendiri. Aspek-aspek pokok perilaku kesehatan. Yang pertama yaitu ancaman. Yang pertama, persepsi tentang kerentanan diri terhadap bahaya penyakit atau kesediaan menerima diagnosa sakit. Yang kedua, persepsi tentang keparahan sakit atau kondisi kesehatannya. Bagian B, harapan. Yang pertama, persepsi tentang keuntungan atau suatu tindakan. Yang kedua, persepsi tentang hambatan-hambatan untuk melakukan suatu tindakan. Bagian C, yaitu pencetus tindakan, terdiri dari media, pengaruh orang lain, dan hal-hal yang mengingatkan. Bagian D, faktor-faktor sosiodemografi, terdiri dari pendidikan, umur, jenis kelamin, atau suku bangsa. Bagian E, yaitu penilaian diri, terdiri dari persepsi tentang kesanggupan diri untuk melakukan tindakan itu. Berikutnya, kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi ini yaitu dapat disimpulkan bahwa health belief model adalah model yang menspesifikasikan bagaimana individu secara kognitif menunjukkan perilaku sehat maupun usaha untuk menuju sehat atau penyembuhan suatu penyakit. Health belief model ini didasari oleh keyakinan atau kepercayaan individu tentang perilaku sehat maupun pengobatan tertentu yang bisa membuat diri individu tersebut sehat ataupun sembuh. Yang kedua, health belief model dikemukakan pertama kali oleh Rosenstock pada tahun 1966, kemudian disempurnakan oleh Becker dan kawan-kawan pada tahun 1970 dan 1980. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.